dengan sendirinya saya ikhlas ataupun ditariknya saja untuk mengajar, itu sudah nilai positif bagi batiniah kita. Tenaga di sini mengajarnya dengan dasar keikhlasan. Kenapa ibu bapak sekarang masih bertahan sampai saat ini? Tentunya mungkin prasarana air wudhu belum ada, juga instalasi listrik masih belum terpasang. Membangun pondok pesantren, berkahnya dengan para jamaah, doa semuanya, banyak fenomenanya dan keajaiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Stanley dan saya ditemani oleh Gia Rahma. kami dari JMBT Crew. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di pesantren Nurul Anwar. Dan sebelumnya saya sudah bertemu dengan Bapak Ustadz Miftah, pemilik pesantren ini. Begitu ya. Iya, bisa kita lihat sendiri ya teman-teman, kondisi bangunan pesantren ini baru setengah jadi karena terhambat dana. Nggak usah banyak bertanya-tanya ya teman-teman. Mari kita langsung aja ketemu Pak Ustadznya. Cekidot. Yuk. Para santri pesantren Nurul Anwar yang Bapak cintai, alhamdulillah. Nah, sekarang kesempatannya materi yang Bapak sampaikan yaitu berkaitan tentang akhlak. Itu secara pembagiannya itu ada dua, yaitu akhlak muda dan akhlak. Karena akhlak itu adalah merupakan suatu hiasan pada diri pribadi kita. Melakukan sesuatu yang baik, amar ma'ruf nahi munkar, dan tinggalkanlah segala yang tidak baik. Segala yang seorang sebagai para santri harus betul-betul
memahami bahwa yang namanya ramah muda itu adalah akhlak yang baik, maka yuk kita lakukan, kita jalankan. Ya. Tajwid yang kemarin masih belum hafal. Belajar Al-Quran itu penting sekali. Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu semua adalah orang yang belajar ilmu Al-Quran. Itu harus disertai dengan belajar tajwidnya. Karena belajar membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan aturan-aturan hukum tajwid. Apalun budu gambar ge arapaleun bagi kumaha cenah ge kapalang lamun atanapi santos lebaran abi insyaallah aya tiasa teu bilih ieu henteu masuk ka 3 minggu bisi ieu bisi cek kuring teh kitu cek rerencangan kuring sok sanggem cenah insyaallah. Nah jadi abi teh nyambut saminggu ngagaji ngeugeun eta sampai 3 mingguan ka 4 mingguna teh tiwasakeun malah wani nginjem deui da mulah bisa gede ting ti seluruh dunia ceurik unggal peuting ge kuring rasakan dosa, rasakan salah. Apa ketel dan saya pernah mah abi nuju tersemangat mengangkat mip wayahna naik jadi khotbah, naik imam Jumat, hate mah ceurik karena naon uing teh keur goreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, perkenalkan nama saya Gia Rahma dari JMPT Crew. Sebelumnya saya mau bertanya-tanya sama Bapak boleh? Oh, silakan boleh. Ya, selagi pertanyaan yang bisa saya jawab. Iya, Pak. Sekitar sesuai kemampuan saya. Mangga, silakan. Saya mau bertanya, Pak, Bapak sudah berapa lama ya Pak ngajar di sini? Ngajar di sini mulai berdirinya pesantren ini saya sudah ditarik ke sini. Di ngajar di pesantren Nurul Anwar ini ya sudah kayaknya mah sudah hampir setahun mungkin ya. Setahun karena sesuai berdirinya bangunan ini pesantren. Selama Bapak ngajar di sini, Bapak punya keluhan nggak? Nah, adapun masalah keluhan itu mah tergantung kita sebagai pengajar itu kan harus bisa dalam artian harus bisa mencari metode bagaimana supaya kita ini tidak punya rasa ngeluh, terutama bagi setiap pengajar. Dedikasi sebagai seorang pengajar itu kalau bisa tidak ada sifat mengeluh. Jadi makanya itu tergantung metode yang kita berikan kepada anak. Intinya anak ini supaya anak ini bisa enjoy dan senang dalam belajar, gitu ya, Pak? nyaman gitu. Dengar-dengar tenaga kerja mengajar di sini dengan seikhlasnya Pak. Iya, betul nggak? Betul. Jadi pesantren ini ya saya tahu persis berdiri pesantren ini dan juga termasuk panitia dalam merintis pesantren, dan boleh dibilang pesantren ini juga merupakan pesantren dalam artian keluarga, maka yang ditarik sebagai tenaga pendidik sementara ini ya otomatis dari keluarga. Saya sendiri sebagai kakak ipar dari Ustadz Miftah, dan yang Ustadz Solihin sama ipar adik dari Ustadz Miftah, dan si Ibu Mia adik dari Ustadz Miftah. Jadi sementara ini kegiatan pesantren supaya berjalan lancar, kemudian supaya eksis, sehingga pendiri pesantren sendiri Ustadz Miftah meminta bagaimana supaya ini ya otomatis ya sebagai untuk kelancaran kegiatan belajar di pesantren ditarik dari keluarga. Alhamdulillah dari ke keluargaan ya Pak ya? Pihak keluarga juga pada mempunyai basic tenaga pengajar gitu. Saya mau tanya lagi ya Pak ya? Boleh. Kenapa Bapak mau dibayar dengan keikhlasan gitu? Alasannya tuh Pak, saya mau tahu. Alasannya ya? Iya. Jadi alasannya ini kembali kepada kepribadian seorang pengajar. Tatkala kita mempunyai keinginan untuk fisabilillah, berjuang di jalan Allah, apalagi ini pesantren yang sudah latar belakangan sudah saya kenal, jadi otomatis hal tersebut tanpa dipinta pun
dengan sendirinya saya ikhlas, ataupun ditariknya saja untuk mengajar itu sudah nilai positif bagi batiniah kita, jadi bagi kepribadian kita gitu. Jadi adapun dibayar dengan sekian-sekiannya itu kalau ada ya kadang-kadang diterima sekian, alhamdulillah. Malah kadang-kadang sempat nanya dari mana uang ini, ada rezeki bisa untuk ngasih ya. Terima kasih banyak kalau gitu bisa ngasih mah. Jadi ya ini mah program awal sih ya, program awal untuk kesejahteraan pesantren kita yang baru saja kita laksanakan, kemampuannya baru segitu. Jadi nilai nominalnya tidak bisa ditentukan. Tapi kemungkinan program kedepannya sih, tatkala kalau misalkan dengan adanya pesantren Nurul Anwar ini dan masyarakat mayoritas luas bisa mengenal pesantren Nurul Anwar yang kegiatannya baik kegiatannya adapun administrasi untuk kesejahteraan tenaga pendidiknya, boleh dibilang dengan tenaga fisabilillah, yang mudah-mudahan ini suatu daya tarik lah untuk masyarakat banyak, terutama agnia barangkali, ataupun dari pihak-pihak mana yang mau peduli ke pesantren kita dan mau mensejahterakan pendidik yang ada di pesantren. Ya gitu. Ya cukup ya Pak atas pertanyaannya. Iya. Sebelumnya terima kasih banyak udah ngejawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya Bu, Pak, saya Gia Rahma dari JMBT Crew. Sebelumnya saya mau bertanya-tanya tentang pesantren ini, boleh Pak? Boleh. Tanyanya sama siapa dulu nih? Ya udah Bapak dulu aja ya. Bapak udah berapa lama Pak Bapak ngajar di pesantren ini? Alhamdulillah saya mengajar di pesantren ini karena pesantren ini umurnya ada seumur jagung, baru 1 tahun diresmikan. Makanya alhamdulillah saya dari mulai perintisan sampai sebelum perintisan juga saya sudah mendukung rencana akan diadakan pesantren di sini. Ya alhamdulillah kegiatan KMB, kegiatan belajar mengajar di pesantren ini alhamdulillah baru berjalan selama setahun. Saya berserta istri saya, kemudian kakak ipar saya yang tadi diwawancarai, alhamdulillah baru 1 tahun karena pesantren ini juga baru berdiri 1 tahun. Berarti Bapak tuh dari awal berdirinya pesantren ini Bapak udah mau mengajar gitu di sini? Iya, karena kebetulan yang pengasuh pondok pesantren ini adalah saudara saya, kakak ipar saya, Ustadz Miftah. Ya saya sebelum pesantren ini juga didirikan, saya sudah mendukung, mensupport kegiatan belajar mengajar di sini. Alhamdulillah di Dukuh Libadak ini, Desa Lewi Kujang, alhamdulillah anak-anak yang ingin belajar, khususnya belajar Al-Quran, sangat semangat sekali untuk belajar Al-Quran. Ya. Kalau Ibu ngajar juga di sini? Ngajar. Ngajar juga sama ya berarti sama kayak Bapak. Saya mau nanya ya Bu, menurut tadi kan kata Pak Alwi, tenaga di sini mengajarnya dengan dasar keikhlasan. Kenapa Ibu Bapak sekarang masih bertahan sampai saat ini? Yang namanya saya mengajar itu bukan karena lillahi ta'ala. Apalagi saya ini dasar saya itu adalah dari pondok pesantren. Yang namanya mengajar itu adalah hobi. Hobi saya itu adalah mengajar. Karena mudah-mudahan hobi saya itu mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, dan saya punya semangat
punya motivasi, insya Allah mudah-mudahan dengan semangat mengajar, insya Allah anak-anak yang kita ajarkan mudah-mudahan bisa mendapatkan pengajaran yang maksimal mudah-mudahan. Saya mau nanya ke yang lebih agak santai ya Pak. Boleh. Menurut Ibu sama Bapak, anak-anak di sini gimana Bu? Pada nurut atau gimana? Ya kalau anak-anak sih suka rewel ya, suka ada yang nangis, ada ya kitanya itu harus sabar aja lah menghadapinya gitu aja sih. Kalau menurut Bapak gimana Pak anak-anaknya? Yang kendala masalah anak-anak dalam kegiatan belajar mengajar itu dari dulu sampai sekarang sama. Ada yang rewel, ada yang bandel, ada yang nakal, ada yang pintar. Itu tergantung kitanya, tergantung pengajarnya. Yang pertama ya dengan sabar. Setelah mendapatkan itu, saya praktekkan, alhamdulillah di rumah ya, alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar walaupun belum maksimal 100%. Dan saya minta doa kepada warga di sini semua, kepada Mbak, kepada seluruh warga Desa Leuwi Kujang, khususnya Dusuh Desa Leuwi Kujang, Dukuh Leuwi Badak, mudah-mudahan mendukung kegiatan belajar mengajar yang ada di pesantren Nurul Anwar. Ini belum pondok, masih pesantren. Pesantren ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama sahabat Jairin, yang mana beliau posisi sebagai bendahara di pesantren Nurul Anwar ini, dan saya sendiri termasuk jajaran kepanitiaan dari hal administrasi ataupun sekretaris. Mungkin di sini sebatas menguraikan apa yang sudah kami laksanakan selama dalam pembangunan pesantren Nurul Anwar ini, yang alhamdulillah dengan waktu yang cukup singkat berdirinya pesantren Nurul Anwar ini, kurang lebih baru usia 1 tahun, pembangunannya mungkin belum maksimal. Secara prasarana masih banyak kekurangan. Salah satunya mungkin prasarana air wudhu belum ada, juga instalasi listrik masih belum terpasang, juga dari pemagaran belum terpasang juga keramik yang di lantai atas juga belum sempat terpasang. Dengan kondisi yang masih seperti ini, alhamdulillah secara giroh ataupun semangat kami untuk melaksanakan pembangunan ini tetap akan kami pertahankan dan akan kami perjuangkan, baik dari aspek pendanaan. Sejauh ini kami menerima dari para agnia, dari donatur, dari para simpatisan, juga dari para pendukung untuk berlangsungnya pembangunan pesantren Nurul Anwar ini yang berlokasi di Kampung Leuwi Badak, Dusun Sumber Bandung, Desa Leuwi Kujang, Kecamatan Leuwi Mending, Kabupaten Majalengka. Sedikit menambahkan lagi, adapun peran kami di sini tidak lepas dari dukungan dari semua pihak, wabil khusus untuk tim pengajar yang alhamdulillah masya Allah sudah sangat maksimal memberikan pendidikan kepada santri-santri kami, dengan harapan bisa memberikan ilmu yang bermanfaat di kemudian hari, juga bisa memberikan nilai ataupun aspek pendidikan keagamaan di wilayah ini, dengan harapan kami bisa menjadi wadah pun prasarana untuk tempat belajar mengajar bidang keagamaan. Dan mungkin hal-hal yang belum terlaksana sedikit akan disampaikan dari sahabat saya, dari sahabat Jairin. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk memberikan silsilah tentang pembangunan pesantren Nurul Anwar ini. Ya, masih banyak, walaupun alhamdulillah udah berdiri seperti ini, tapi masih banyak
kekurangan yang perlu diselesaikan. Ya, contohnya telah disebutkan tadi oleh saudara saya, teman saya, bahwa kekurangannya antara lain keramik di atas tempat wudhu, terus pemagaran sama musola di bawah tanah itu belum terrealisasi. Terus juga pembangunan musola bawah tanah juga masih dalam tahap pembangunan, masih dalam proses. Terus pemasangan keramik di lantai atas dan juga instalasi listrik itu yang masih belum terpasang. Mudah-mudahan harapan kami ke depan dengan kondisi yang sekarang ini tetap untuk para agnia ataupun simpatisan memberikan dukungan ataupun motivasi kepada kami untuk pengembangan pembangunan pesantren Nurul Anwar ini. Itu harapannya. Mungkin untuk sementara itu yang bisa kami sampaikan secara kondisi pesantren ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang saya sudah bersama Pak Ustadz dan ibunya Pak Ustadz. Biar teman-teman tahu nih Pak Ustadz, perkenalkan nama Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Alhamdulillah, dalam saat ini saya kedatangan dari tim apa? JMBTQ. Alhamdulillah semuanya telah bisa bersilaturahim ke pondok pesantren di Sumur Bandung, yaitu Pondok Pesantren Nurul Anwar, Desa Lewi Kujang, Kecamatan Lewi Muding, Kabupaten Majalengka. Perkenalkan, nama saya Ahmad Miftah Makmuri, dan ini kenalkan, ini ibu saya, Ibu Masnia. Ini jimat saya, berkat doa beliau. Alhamdulillah saya bertepatan di sini nikah atau istilahnya berkeluarga di Sumur Bandung sampai hari ini selama perjalanan 1 tahun berkeluarga dengan istri saya. Sebelum saya melanjutkan ke depannya pembicaraan saya mengucapkan salam Ramadan, marhaban ya karim. Jadi gini Pak Ustadz, saya mau bertanya nih, sejarahnya pesantren ini tuh seperti apa? Sejarah sebelumnya saya juga ini banyak fenomenanya sebetulnya. Saya tidak sedikit pun tidak ada cita-cita untuk membangun pesantren. Cuman ya alhamdulillah karena berkatnya doa dari semuanya, bil khusus ibu saya, orang tua saya, alhamdulillah ketika saya membentuk yaitu Majlis Zikir Al-Muqarrabin bersama para jamaah wal jamaah, alhamdulillah saya mendapatkan ijazah dari guru saya bil khusus, yaitu saya ketika dengan para jamaah saya tinggal di tempat sini melakukan kegiatan seminggu sekali, yaitu kegiatan Majlis Zikir wal Maulid itu setiap malam Ahad. Setiap malam Ahad. Yaitu malam Ahad tuh malam Minggu berarti? Ya, malam Minggu. Iya. Setelah pada sholat Isya, alhamdulillah sampai sekarang juga masih istiqomah. Alhamdulillah dalam perjalanan sebelum saya membangun pondok pesantren, berkahnya dengan para jamaah, doa semuanya, banyak fenomenanya dan keajaiban. Dengan berkahnya alhamdulillah, dengan ridho Allah yang tidak disangka-sangka tuh Pak.
Ya salah satunya saya emang sehari-hari itu praktek, ada praktek terapi. Penghasilan itu dari terapi begitu? Dari terapi. Oh iya, iya. Ya, dari terapi bekam, ya ruqyah dan gurah. Itu alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Terus yaitu masalah keajaiban itu ya alhamdulillah ketika saya mendapat ijazah sewaktu saya belum nikah. Alhamdulillah kata guru saya itu saudara Ustadz Solihin. Dia lulusan Kempek juga, bahkan dia dilanjutkan ke Jawa Timur, dan sekaligus sampai sekarang saya nggak sangka juga, itu udah saya anggap guru saya. Allah mengizinkan dia mendapatkan jodoh dengan adik saya, itu yang tidak disangkanya, Masya Allah. Itu tuh dari tahun berapa itu tuh, Pak? Itu sekitar dari tahun 2007-2008. Tahun 2007. Iya. Alhamdulillah saya ijazah dari beliau, yaitu kitab Bihirul Jausan dan Rotibul Atos. Ya sanadnya sama Abdul Malik itu, ya sanadnya sangat jelas insya Allah. Nah ketika saya berjalan dengan jamaah saya Al-Muqarrabin, alhamdulillah itu sangat tidak disangka. Asal muasalnya itu syariat sababiannya itu, saya itu kedatangan seorang hamba Allah itu tamu Rasulullah. Saya dianggap dia itu tamu Rasulullah. Dia keadaan sakit parah. Dia asal dari Jakarta, habis dari Bali katanya. Udah dibawa kemana-kemana, belum ada ridho Allah. Pas ketemu dengan jamaah saya, dengan setika, bahkan itu waktunya jam 2 malam. Jam 2 malam. Baru bertemu sama beliau, yaitu saudara Haji Tatang. Aslinya dari desa Heuleut, Kecamatan Limunding, cuman dia diam di Jakarta, punya PT Biatran. Nah ketemu dengan beliau, dia keadaan sakit, dan saya alhamdulillah berdoa kepada Allah. Allah mengizinkannya, syariat sababiannya saya dengan lantunan doa saya yang sangat ilmu kedokteran itu sulit untuk disembuhkan katanya. Ternyata saya karena yakin tetap yang walaupun dalam segi apapun, penyakit apapun, saya yakin Allah itu tidak ada yang sulit. Jadi saya selalu berusaha dengan lillahi ta'ala, dengan keyakinan saya. Alhamdulillah beliau sehat waliabat sampai sekarang. Dan beberapa hari kemudian dia itu gak disangka juga datang ke sini lagi. 3 hari kemudian saya juga emang bermimpi. Ini ada apa? Ternyata saya ngobrol sama tokoh sesepuh Leuwi Badak sini, kampung sini. Pak Ustadz, saya bermimpi katanya, dan saya secara langsung silaturahim ke ulama kiai dari Bogor katanya. Saya suruh di tempat ini ada pesantren katanya. Ada pesantren tapi mustahil katanya. Dalam mimpi dia itu. Dia mimpi, lalu dia silaturahim ke kiai. Sepuh ini dia seorang ustadz, Bapak Ustadz Toto namanya. Dia bilang sama saya, ini ada apa ya Pak Ustadz sama saya? Saya nggak tahu, Allah alam. Mudah-mudahan aja itu ada keajaiban semua dari Allah. Setelah dia bicara seperti itu, saya kedatangan seorang Bapak Haji Tatang. Bapak Haji Tatang itu dia datang lagi, dia seolah-olah dia itu sama juga memimpi. Kalau Anda pengen sukses, berkah kehidupannya dalam segi perusahaannya, tolong bantu apa yang keinginan yang kemarin kamu nyembuhkan, yang mengobati bukan menyembuhkan. Yang menyembuhkan kan Gusti Allah. Nah dia datang ke sini nanya sama saya, Pak Ustadz punya cita-cita apa ketika Pak Ustadz di sini, apa gimana, apa ingin berkembangkan masalah terapi? Saya tidak, saya berjalannya sendiri aja. Ternyata dia cuma nanya gitu doang. Dan beberapa bulan kemudian saya kedatangan keajaiban lagi yang saya tidak masuk akal. Datang ke rumah, ada sosok seorang orang tua yang tidak dikenal sama sekali. Dia keliling mencari nama saya ke desa, nggak dikasih tahu. Kepada orang tua yang di jalan-jalan nanyain, nggak ketemu. Sampai dia keliling dari jam 8 sampai jam 2 siang. Jam 2 siang itu ya baru ketemu. Lalu dia ketemu dengan saya, dia meminta, tiba-tiba baru kenal, minta beras 3 ton kalau nggak salah. Cuma minta beras doang? Minta beras, tiba-tiba dia minta beras. Saya bilang, subhanallah, kalau saya punya insya Allah, walaupun dia sosoknya siapa saya kasih. Cuman karena saya dengan keadaan emang asli saya nggak punya, jadi solusi saya itu ya apa adanya saya kasih.
Alhamdulillah ketika saya menjawab apa yang dia inginkan, ternyata dia kayak orang, kalau menurut kata santri itu jadab atau majnun lah gitu. Jadi seolah-olah dia tuh udah hilang ingatan dirinya, tapi kayaknya orang tuh ingat sama Allah kayaknya. Gitu. Bahkan dia di tempat pesantren ini dia itu kayak orang gila, kayak orang yang nggak sadar, bahkan marah sama saya. Tolong sebelum pesantren ini sini berdiri, sebelum pesantren ini berdiri, bahkan dulu ini kan kayak kebun gitu. Kebun layak dipakai, layak nggak dipakai juga gitu. Cuman ya alhamdulillah ketika dia itu, saya itu kan minta minum lagi, minta minum air putih 9 gelas, saya dikasih habis semua. Sesudah itu singkat cerita saya dibawa ke Gunung Sayang Heulang. Udah di sana saya suruh mendoa, ikutin dia, saya suruh ngepal. Begitu pulang dia bilang lagi, tolong ini jangan dibuka selagi saya belum pulang. Seandainya kalau itu udah dibuka, ada yang memberi dan mengasihi, tolong bikinin pesantren di tempat sini katanya. Saya nggak tahu itu barangnya apa gitu kan. Berarti belum dibuka. Belum dibuka, masih dikepal dengan tangan saya sendiri. Bahkan saksi kedua orang mertua saya ada, istri saya ada. Berarti Saya dari bukit bawa barang itu ke rumah belum dibuka itu. Belum dibuka, jangan dibuka katanya. Dia ikut lagi ke rumah dan dia bilang lagi, tolong ketika saya sudah meninggalkan sini ada orang yang memerlukan, ada orang yang memberi dan mengasihi, tolong bikin pesantren di tempat sini katanya gitu. Saya kan nggak masuk akal, jadi saya itu ya insya Allah jadah pidu aja dari kesepuhan orang itu. Nah ternyata saya mau ngasih sama istri saya, tolong kasih buat ala kadarna buat di jalan atau ongkos. Saya nggak tahu, ditanya dari mana nggak ngucapin. Udah setelah itu saya mau bilang sama istri saya, dia bilang udah jangan membisiki sama istri kamu, saya tahu dia itu ngasihnya akan jumlah nabi katanya. 25 kan jumlah nabi. Ternyata saya herannya juga itu kenapa dia, masya Allah, saya juga kalau ingat ke sana ya, dia itu tahu istri saya belum mengarahkan untuk ngasih itu, dia itu tahu yang dimasukin ke dalam ansop itu tahu. Udah saya nggak usah dibilangin sama istri, saya udah tahu isi amplop itu 25 jumlah nabi katanya. Ternyata dia setelah pulang, saya nanya sama istri saya, seorang istri saya, itu ngasihnya kira-kira cukup enggak? Insya Allah cukup. Ya kalau menurut saya sih nggak seberapa lah gitu. Cuman 250.000 saya yang dimasukin oleh istri saya tanpa suruhan saya. Nah udah setelah itu saya dibuka, dia pulang. Ketika dibuka itu keluarlah saya kelihat dengan dohir, batu itu berwarna merah, kecil merah, 3. Suruh pulang datang lagi ke saya. Apa ambillah barang yang baru nemu katanya. Saya nggak tahu, dia nggak tahu. Datang ke sini saya kasih, saya bilang kalau ini emang bermanfaat, jangan menimbulkan merusak ke akidah, ya silahkan kalau bisa membawanya gitu. Saya bilang gitu. Saya logowo nggak ini. Ternyata dia ya udah, yang penting saya istilahnya niat tabarukan, dia menanya lagi punya keinginan apa, pengennya kalau ini dibawa sama saya. Saya bilang saya tidak mau uang, saya tidak mau apa, saya pengen karena saya ingat amanah itu yang ngasihnya gitu kan, dirikanlah pesantren kata. Ternyata dia alhamdulillah dia mencukupi dana sambil berjalan bertahap, alhamdulillah dengan berkahnya dukungan masyarakat sini, istilahnya dukungan dari keluarga khususnya para jamaah, alhamdulillah sampai sekarang terbentuk alhamdulillah. Visi saya, tujuan saya ingin mengembangkan syiar Islam di tempat ini semaksimal mungkin, ingin pesatkan syiar Islam di sini karena saya dikhawatirkan apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang itu dalam pergaulan, dalam akhlak itu saya mengkhawatirkan. Sedangkan di daerah sini kata umumnya bilang nggak bakalan ada yang kuat katanya kalau syiar Islam di sini. Jadi saya bukan mencoba, saya punya keyakinan dengan para ustadz yang tadi diwawancarai, saudara Ustadz Solihin, saudara Ustadz Kastawi dan adik saya Ustadzah Nurmiatun itu. Makanya saya alhamdulillah saya sambil berjalannya sendiri, tujuan saya itu di sini ingin mengembangkan syiar Islam semaksimal mungkin dan pesat dalam
tahap belajar dan mengajar di sini. Karena apa? Karena ingat, ketakutan dalam generasi yaitu minimal akhlakul karimah. Sedangkan dari sini banyak yang masih belum mengenal ayat Al-Quran. Makanya saya itu metode di sini dengan rundingan para ustadz, yaitu apa yang diitukan punya ciri khas. Tujuan saya, misi saya ingin punya ciri khas pelajaran dan mengajar di sini para ustadz itu apa? Al-Quran, yaitu tefeki anadiyah. Dan belajar kelanjutannya insya Allah bukan hanya Al-Quran, tapi yang diutamakan itu saya itu belajar Al-Quran ya, dengan semaksimal mungkin, dengan sesuai dengan aturan sifatul huruf, majrul huruf, dan tajwid dan ilmu yang lainnya. Alhamdulillah kegiatan di sini habis subuh itu ada kegiatan mengajar itu kitab Safinah dan kitab-kitab kecilnya yang lainnya, dan pada asar itu oleh Ustadzah sama Pak Ustadz Solihin sampai jam setengah 10 malam. Jadi sampai jam setengah 10 malam. Iya. Alhamdulillah. Jadi begitu teman-teman, jadi sejarahnya dari awal ya Pak. Iya. Sejarah, terus kegiatan pesantren di sini itu tadi sudah Pak Ustadz jelasin begitu. Saya sekali lagi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak pada semua yang hadir di sini, yang khususnya ke tim JMBT Group yang sangat istilahnya saya anggap mendukung untuk syiar Islam kami di sini, pengembangan perkembangan syiar Islam di sini. Saya sangat mengucapkan banyak terima kasih, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan kita semuanya, mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita, keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin. Pak, ibu saya, ini saya anggap ini merah delima tuh bukan batu yang tadi fenomena tadi, ini sebetulnya jimat aslinya nih ibu saya. Alhamdulillah doa dari ibu saya, walaupun dia tidak dipinta, selalu mendoakan kepada anak-anaknya dan yang lainnya. Alhamdulillah, ini alhamdulillah lah berkat doa semua. Ya sedikit pun saya seperti ini pesantren berdirinya alhamdulillah. Alhamdulillah sambil berjalan, tapi mudah-mudahan walaupun masih ada yang belum di ini, ya salah satunya yaitu yang tadi disebutkan oleh saudara bendahara Abagja Abdullah sama Muhammad Jerin itu sangat luar biasa, walaupun dia dari anggota Seleng tapi dia pencinta Nahdlatul Ulama itu. Nah, alhamdulillah ya walaupun saya ini tajuh yang di bawah tanah belum sempat selesai, pemagaran, pantau, jendela, dan pengeramikan. Yang saya utamakan itu bab wudu, yaitu sarana wudu, masya Allah itu belum ada. Jadi saya ingat keprihatinan saya, ya mudah-mudahan wasilahnya ini semuanya kita ini diberikan rezekinya yang lebih banyak turun halal dan berkah.